Guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa sebelum mulai videonya, langkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung-hitung parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Kita bacain novel Martabak chapter 5808. Di sini diceritakan kekuatan murni dari Kridau mengalir melalui tubuh Yangke, menyebabkan dia tidak dapat menentukan arahnya dan hanya bisa mengikuti arus. Menurut spekulasinya, sumber atau ujung sungai Kridau ini pasti memiliki beberapa rahasia. Melawan arus terlalu sulit, meskipun Yangke sudah mencapai, masih sulit baginya untuk mencapai apapun. Jadi dia hanya bisa mengikuti arus. Ini adalah perasaan aneh, seolah dia berada di sungai nyata mengalir ke tempat yang tidak diketahui. Terkadang tenang, terkadang terengah-engah. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Yangke tiba-tiba merasakan aliran anak sungai di sekitarnya menjadi lebih cepat, seperti sungai yang mengalir menuruni lereng. Selain itu, ukuran anak sungai tiba-tiba meningkat, menyebabkan Kridau di sekitarnya menjadi lebih padat. Dia tiba-tiba mengerti bahwa anak sungai tempat dia berada telah berkumpul dengan anak sungai lainnya. Setelah beberapa saat setelah mengumpulkan beberapa anak sungai lagi, aliran sungai menjadi lebih cepat. Saat ia terus bergabung dengan anak sungai lainnya, anak sungai menjadi lebih kuat. Kemungkinan Yangke menggunakan sungai ruang waktu untuk melindungi dirinya dari kekuatan eksternal. Pada satu detik, Yangke tiba-tiba merasakan perasaan tidak berbobot, seolah-olah dia jatuh dari air terjun air sungai yang ganas berputar di sekelilingnya. Tidak peduli seberapa keras Yangke mencoba, dia tidak bisa menjaga keseimbangannya. Kekuatan Kridau berfluktuasi dan Yangke merasa sulit untuk mempertahankan sungai ruang waktu di sekitarnya. Untuk sesaat, dia merasa seperti dimuntahkan dari sesuatu tempat. Perasaan seperti ini cukup lucu. Pada saat dia berhasil menstabilkan dirinya, anak sungai yang melilitnya telah menghilang. Tanpa kekuatan eksternal, Yangke berdiri diam di tempat mengerutkan kening. Apakah ini akhir dari anak sungai? Di mana tempat ini? Dia menoleh dan melihat sekeliling, tetapi pada saat berikutnya, dia sedikit linglung dalam bidang penglihatannya. Dia bisa melihat tunggu besar terbang di udara dengan cepat menghilang ke kejauhan. Tunggu ini sederhana dan tanpa hiasan, permukaannya tertutup pola rumit, memancarkan aura kuno. Tunggu semesta, suara Thunder Shadow tiba-tiba terdengar di benaknya. Tampaknya terkejut dengan pemandangan ini. Sebelumnya tindakan Yangke membuatnya agak bingung, tetapi sekarang dipahami bahwa tujuan Yangke adalah untuk mengeksplorasi misteri tunggu semesta. Dan sekarang misteri terbesar di dunia ini telah benar-benar muncul di depan matanya. Tunggu raksasa yang terbang di utara di depan mereka tidak berbeda dengan yang telah diproyeksikan ke berbagai medan perang domain besar. Jika itu bukan tunggu semesta, apa itu? Satu-satunya perbedaan adalah bahwa proyeksi ini ilusi, sedangkan yang ada di depannya nyata. Yangke yang linglung tampaknya telah pulih dari keterkejutan dan hendak mengejarnya ketika sejumlah besar cahaya warna-warni keluar dari mulut tunggu. Begitu cahaya warna-warni ini muncul, mereka tersebar ke segala arah dan sejumlah keberadaan seperti fase tiba-tiba berkembang, berubah menjadi bentuk embrio dan dunia semesta. Fenomena surgawi yang aneh tiba-tiba meluas dan menempati ruang yang luas ini. Dan energi melihat Kridau yang kaya dan murni mengalir dari tunggu semesta, mengisi kekosongan yang awalnya kacau ini. Sebutir pasir terbang menuju Yangke dan tanpa tekanan dari tunggu semesta, butiran pasir ini akhirnya mengungkapkan bentuk aslinya. Saat jarak antara Yangke dan pasir mendekat, dengan cepat berubah menjadi bentuk embrioik dari dunia semesta yang tidak kalah dengan batas bintang. Yangke buru-buru menghindar. Ketika dia menjelajahi kedalaman sungai tak berujung, Yangke telah melihat butiran pasir ini dan tahu bahwa itu bukan butiran pasir biasa. Sekarang setelah mereka meninggalkan tunggu semesta, mereka akhirnya mengungkapkan penampilan mereka yang sebenarnya. Sebagai bentuk embrio dari dunia semesta, mereka sekarang tanpa vitalitas dan tandus, tetapi selama kondisinya tepat, di bawah pemolesan waktu, mereka secara bertahap akan menjadi lengkap. Suatu hari di masa depan, dunia semesta ini akan dapat menghasilkan beberapa makhluk hidup. Tunggu semesta masih dengan cepat maju ke depan dan cahaya warna-warni masih keluar dari mulutnya. Yangke mengerti bagaimana dia muncul di tempat ini. Dia telah memasuki anak sungai dan mengikutinya. Jelas dia telah dimuntahkan oleh tunggu semesta. Aliran anak sungai hanya karena tunggu semesta meletus. Ini bukan 3000 dunia jika bukan battlefield, tetapi tempat yang belum pernah ia injak sebelumnya. Berkultivasi sepanjang hidupnya, dia bisa dianggap berpengalaman dan berpengetahuan luas, tetapi apa yang dia lihat depannya jauh di luar imajinasinya. Memenangkan dirinya sendiri, Yangke mengejar tunggu semesta sekali menghindar fenomena surgawi yang tiba-tiba meluas. Selama ini dia bingung.
Banyak domain besar dunia semesta dan fenomena surgawi yang aneh namun megah. Bagaimana mereka terbentuk? Dikatakan bahwa dunia primus kaos pertama kali dibagi dan dunia telah terbentuk. Tetapi siapa yang bisa memiliki kekuatan sebesar itu untuk mencapai prestasi seperti itu? Bahkan jika dunia itu sendiri berevolusi, akan selalu ada sumbernya. Penjelajahan di sungai tanpa akhir telah memungkinkannya untuk menyaksikan bentuk embrionik seperti pasir dari dunia semesta, serta fenomena surgawi yang indah. Meskipun dia memiliki beberapa wawasan yang samar-samar, di dalam hatinya itu tidak terlalu menyeluruh. Pada saat ini semuanya menjadi jelas. Sumber dari semua ini adalah di sini, di tunggu semesta ini. Saat ini 3000 domain dunia semesta dan bahkan sisa-sisa fenomena surgawi di Battlefield, semuanya berasal dari tunggu semesta dan telah meletus lagi. Apa yang dia lihat sekarang adalah pemandangan dunia yang sebenarnya terbuka. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Dalam benaknya Fang Tianqi dan Thunder Shadow juga menatap lekat-lekat pemandangan ini. Bahkan Thunder Shadow yang biasanya berisik telah berhenti berbicara. Adegan seperti itu adalah sesuatu yang orang biasa mungkin tidak akan pernah lihat dalam hidup mereka. Mungkin sejak zaman kuno tidak ada yang pernah melihat hal seperti itu. Suasana hati yang tidak bisa dijelaskan. Dia tidak senang bisa melihat sifat sebenarnya dari dua dunia ini, tetapi dia bingung. Raja roh kekacauan Thunder Shadow tiba-tiba berteriak di benaknya. Yang juga sekarang mengaktifkan bawaan divine ability Thunder Shadow untuk menyembunyikan sosok dan auranya. Tiba-tiba aura yang kuat muncul dari tunggu semesta dan kekuatan padat dari melihat Gredo melonjak keluar. Itu adalah Raja Roh Kekacauan. Tidak hanya Chaos Spirit King, tetapi banyak Master Chaos Spirit Raja lainnya telah meninggalkan tunggu semesta dan tiba di dunia ini. Dia akan mengira bahwa Raja Roh Kekacauan ini adalah orang yang memiliki semacam dendam dengannya, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa ini bukan masalahnya. Apakah itu penampilan atau sosok Raja Roh Kekacauan ini yang belum pernah melihatnya sebelumnya? Auranya masih agak tidak stabil, tidak sekokoh yang sebelumnya, dan fisiknya lebih condong ke arah klan tinta. Ini harus menjadi Raja Roh Kekacauan yang baru lahir, kata Fang Tianqi. Kali ini dengan pembukaan tunggu alam semesta dan hilangnya 3 pil Open Heaven kualitas terbaik, ada kemungkinan besar mereka telah jatuh ke tangan ras roh kekacauan. Jadi tidak mengherankan bagi Raja Roh Kekacauan untuk baru dilahirkan. Orang di depannya berusaha adalah Raja Roh Kekacauan yang baru lahir. Melihat penampilan Chaos Spirit King ini yang secara kasar mengerti bagaimana dia diludahkan. Pihak lain tampaknya agak tidak terbiasa dengan dunia luar. Jadi setelah jeda singkat, dia dengan cepat terbang ke kejauhan dan menghilang. Jumlah besar Chaos Spirit King mengikuti yang terus menyembunyikan dirinya saat dia mengejar tunggu semesta. Semakin banyak bentuk embrionik dunia semesta dan fenomena surgawi muncul dengan beberapa Chaos Spirit Rage dan 1 atau 2 Chaos Spirit Rage di antara mereka. Yang bahkan melihat orang yang memiliki dendam dengannya, tapi dengan dukungan dari kemampuan ilahi bawaan Thunder Shadow, pihak lain tidak memperhatikannya.